dalam masa pandemi. Jadi sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita harus terlebih dahulu melaksanakan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan. Ya, sebelum masuk kelas cuci tangan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Iya, ulang. Raisa belum semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Iya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Ya, Anis, mari. Bagaimana hadir semua hari ini? Hadir. Masih ingat pelajaran kita yang lalu? Masih. Apa? Macam-macam otot-otot. Ulang. Pelajaran kita yang lalu? Masih. Ya, tentang apa saja? Fikri. Macam-macam otot manusia. Ya, macam-macam otot manusia. Otot apa saja otot manusia? Otot poros, otot lurik, dan otot jantung. Iya. Apa fungsi dari otot? Untuk bergerak. Ya, Jovan bilang untuk bergerak. Menggerakkan jantung. Ya, Anas bilang menggerakkan jantung. Untuk apa lagi? Postur tubuh. Untuk mengatur postur tubuh. Ya. Jadi, pembelajaran kita kali ini Jadi, pelajaran kita kali ini masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 6. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai saat ini, 1. Dengan menyimak video macam-macam gerak otot manusia, siswa dapat menganalisis cara menjaga kesehatan otot pada manusia dengan benar. 2. Dengan menyimak video macam-macam gerak otot manusia, siswa dapat mendesain otot sederhana manusia dari kardus dengan benar. 3. Dengan membaca teks bacaan tentang Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia yang ditampilkan lewat PowerPoint, siswa dapat menemukan pokok pikiran setiap paragraf dengan benar. 4. Dengan membaca teks bacaan tentang Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia yang ditampilkan lewat PowerPoint, siswa dapat menyusun kembali pokok pikiran setiap paragraf menjadi sebuah paragraf dengan benar. 5. Dengan menyimak video ragam gambar ilustrasi cover buku
desain dalam membuat gambar cover buku cerita dengan benar. 6. Dengan menyimak video ragam gambar ilustrasi cover buku, siswa dapat mendesain gambar cover buku cerita dengan benar. Jadi baik anak-anak. Nah, otot dalam tubuh manusia itu berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Yang disengaja berarti otot tubuh manusia itu berperan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Contohnya gerakan apa saja kalau yang dengan sengaja? Siapa yang datang dari rumah tadi jalan kaki? Siapa yang dengan kendaraan? Ibu mau tanya, yang jalan kaki tadi ini jalan biasa atau ada lari-lari sedikit? Ya, lari-lari. Nah, siapa yang pernah ikut lomba lari? Ya, angkat tangan tinggi-tinggi yang pernah ikut lomba lari. Siapa yang pernah bermain dengan kawan? Bermain lari-lari? Ya, biasa kalau lari-lari itu kadang langsung terantuk atau jatuh. Iya atau tidak? Nah, terus ketika bermain apa saja? Bermain bola. Bermain bola. Bola apa? Bola kaki. Ya? Bola kaki. Bermain bola kaki. Ketika bermain bola kaki, ketika menendang bola, kakinya rasa bagaimana? Kalau tendang bola. Siapa yang pernah keseleo? Ya? Siapa? Suaranya. Ya. Pada saat mana saja jawaban kalau biasa jawaban keseleo? Main bola. Main bola. Rasanya bagaimana di saat keseleo? Sakit. Ya? Sakit. Sakit. Itu karena otot terganggu. Nah, otot-otot dalam tubuh manusia itu berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Contoh gerakan yang disengaja apa saja? Berjalan. Ya, angkat tangan. Siapa yang mau jawab angkat tangan? Ya, Adit. Contohnya berjalan. Siapa lagi? Gio. Menunduk. Apa lagi? Rita. Ya, memutar. Ya. Nah, itu yang disengaja. Nah, ada juga gerakan otot yang tidak disengaja dengan sendirinya secara otomatis. Berarti contohnya gerakan apa? Ya? Yang secara otomatis. Contohnya gerakan apa? Fikri. Pencernaan. Apa? Pernapasan. Apa lagi? Pencernaan apa? Boleh jawab. Contoh gerakan yang tidak disengaja. Contohnya apa? Anas, apa? Ya, bernapas dengan sendirinya. Ya, apa lagi? Yang gerakan? Ya? Ya, Gio bilang detak jantung. Tepuk tangan dulu untuk Gio. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan tayangkan video. Coba kalian perhatikan yang video yang Ibu tayangkan. Aduh. Lebih baik anak-anak untuk mengetahui lebih lanjut tentang gerak-gerakan otot, Ibu akan tayangkan video. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Di sini ada dua orang anak sedang bercakap-cakap.
Yang satu bertanya, apakah temannya pernah keseleo karena terjatuh? Kemudian temannya menjawab, dia pernah terjatuh saat bermain bola. Kakinya keseleo. Nah, siapa di sini yang pernah keseleo kaki atau tangannya? Nah, tentu rasanya tidak enak ya, rasanya sakit. Nah, keseleo bahkan bisa menimbulkan memar seperti ini, bisa sampai seperti ini. Nah, keseleo itu merupakan gangguan atau cedera yang biasanya terjadi pada otot kita. Nah, biasanya karena ada gerakan dadakan, kemudian otot kita itu kurang siap, dan juga karena adanya paksaan gerakan pada otot sehingga menyebabkan otot kita jadi keseleo. Nah, di sini ada macam-macam gerakan otot. Gerakan otot yang pertama itu ada gerak meluruskan dan membengkokkan. Contohnya gerakan lutut, siku, dan plus jari tangan. Ini contohnya seperti ini. Gerakan meluruskan nih, lututnya diluruskan, kemudian sikunya juga diluruskan, luas-luas jari tangannya juga diluruskan. Kemudian kalau gerakan membengkokkan, nih kakinya dibengkokkan seperti ini, sikunya juga dibengkokkan, tangannya juga, jari-jari tangannya juga dibengkokkan. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya menghentakkan kaki atau menekan benda menggunakan tangan. Nih contohnya gerakan menekan ke bawah. Di sini tubuh kita menekan ke arah bawah. Yang ketiga ada gerakan menaikkan. Gerakan menaikkan itu contohnya mendekatkan lutut ke tubuh atau gerakan jalan di tempat. Nah, ini mendekatkan kaki kita ke arah tubuh. Itu gerak menaikkannya, jadi tubuh naik. Kemudian ada gerakan memutar. Gerakan memutar itu contohnya gerakan memutarnya lengan. Nah, di sini lengannya sedang berputar-putar ke atas, ke bawah. Lengan kita kan bisa ya digerakkan berputar-putar. Nah, itu namanya gerak memutar. Dan yang satu lagi ada gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, gerakan menjauhkan adalah gerakan menghentakkan tangan. Kemudian ada gerakan kaki samping. Nah, ini merupakan tangan, ini gerak menjauhkan. Ya, kemudian kakinya digerakkan ke samping. Ya. Sudah lihat tadi video yang Ibu tayangkan? Tentang apa? Tentang macam-macam gerak otot. Apa saja gerak-gerak otot manusia? Gerak meluruskan. Ya, adik bilang gerak meluruskan. Siapa lagi yang lain? Gerak berputar. Angkat tangan yang jawab. Ya, Jovan. Gerak memutar. Gerak memutar. Yang lain lagi. Gerak apa lagi? Rita. Gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Ya, gerak menjauhkan dan gerak mendekatkan tubuh. Nah, tadi di dalam video ada berbagai gerak-gerak otot. Sekarang mari kita praktekkan itu gerak otot. Coba diri. Kita gerak apa yang duluan, adik? Gerak meluruskan. Ya, bagaimana gerak meluruskan? Terus gerak apa lagi? Gerak memutar. Gerak memutar. Ya. Gerak apa lagi? Gerak apa? Ya? Gerak mendekat. Mendekat. Bagaimana mendekat? Ya. Mendekati, menekan. Oke, sudah saya. Menekan atau mendekat. Oke. Ya. Terus gerak berikutnya gerak apa lagi? Menjauh. Menjauhkan. Ya. Gerak apa lagi? Ya. Gerak Membengkokkan. Ya. Bagaimana gerak membengkokkan? Siku, kaki dan tangan dibengkokkan. Sudah ya. Nanti latihan semua nanti ulang itu ya. Nah, sekarang
Sekarang Ibu akan bagikan tugas kalian kerja secara berpasangan. Raisya dan Jovan nanti kerjakan ya. Ini yaitu mendiskusikan cara menjaga kesehatan otot di LKPD 1 dan kalian mendesain atau membuat gambar otot di gardus. Pada gardus. Kerja sama. Sengaja aja tulis, ambil suruh itu supaya. Melen. Mana di tergambar konsen mana? Di kamu. Lagi 2 menit lagi. Ibu beri waktu 2 menit lagi untuk selesaikan. Ya, jangan ada lagi yang bekerja, waktunya sudah habis. Nah, siapa yang mau maju presentasikan di depan? Siapa? Pasangan siapa? Angkat tangan. Ya, Jovan dengan Raisya. Ayo, maju di depan. Ya, satu orang yang paling satu orang pegang dia punya hasil kerja otot. Ya. Cara menjaga kesehatan otot pada manusia. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan. 3. Melakukan latihan rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. 6. Meringankan nyeri otot. Gambar otot yang kami buat modelnya seperti ini. Ya, berikan tepuk tangan untuk Jovan dan Raisya. Ya. Tepuk tangan. Sebentar kalau jadi baik anak-anak, dalam suatu bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf itu tentu ada pikiran pokok. Nah, apa yang dimaksud dengan pikiran pokok? Ide utama dari sebuah paragraf. Ya, ide utama dari sebuah paragraf. Atau pokok pikiran itu sama dengan kata apa? Sama dengan kata apa? Nah, pikiran pokok itu sama dengan kata apa saja? Gagasan utama. Ya, gagasan utama. Nah, sekarang kalian coba amati ini. Oh, siapa ini? Coba duduk baik. Apa itu pokok pikiran? Yang jawab angkat tangan. Anas. Ide utama dari sebuah paragraf. Ide utama dari sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran sama dengan kata apa saja? Gagasan utama. Ya, Gagasan utama. gagasan utama. Nah, gagasan utama atau pokok pikiran ini biasanya ada di bagian mana dalam paragraf? Awal kalimat dan akhir kalimat. Ya, yang jawab angkat tangan. Biasanya ada di mana? Ya, Fikri. Awal kalimat dan akhir kalimat. Ya, biasanya ada di awal kalimat paragraf atau di akhir paragraf. Nah, sekarang
kalian akan coba membaca ini. Aderai. Ya, bacaan tentang apa judulnya? Aderai. Tentang apa? Aderai. Jovan, tentang apa? Aderai Binara Perkasa Indonesia. Ya, sekarang kalian baca ini bacaan tentang Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Setelah itu, kalian tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kerjakan di LKPD 2. Ibu beri waktu 5 menit. Mulai kerjakan dari sekarang. Sudah? Sudah. 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 Sudah? Sudah. Ya. Siapa yang mau maju persentase di depan? Ya, Anas, maju. Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Aderai memiliki nikmat yang tinggi dalam bidang olahraga. Presentasi pertama, Aderai dalam bidang binaraga. Belum sempat ini. Berdiri dari sini, Anas. Harus kurang cepat ya. Bawa itu. Ini anggap sesudah. Tepuk tangan dulu untuk Anas. Ya. Ya. Di meja kalian ada buku cetak kan? Ada. Nah, ya. Bagian luar buku. Ulang ini. Di meja kalian semua ada buku apa saja? Ya? Cetak. Buku cetak, buku apa lagi? Buku tulis. Ya. Nah, di buku cetak itu bagian luar buku. Bagian luar buku ini namanya apa ya? Cover. Ya, namanya apa? Yang jawab angkat tangan. Namanya apa? Ini Gio. Yang suara kuat. Maksudnya suara kuat supaya dong jawab. Tunggu ya. Kalau saya jawab namanya apa semua angkat tangan saja. Nanti saya kasih kesempatan sama Gio. Kau jawab bilang sampul buku. Gitu. Nanti yang lain jawab cover buku. Iya. Coba sampul buku. Sampul buku. Nah. Ini ulang mau setting ini apa lihat sih. Soalnya kamu punya kelompok mati dari tadi tidak suara. Nah, di dalam ini ulang di atas meja kalian ada buku apa saja? Buku cetak. Buku apa lagi? Buku tulis. Ya. Untuk buku cetak ini bagian luarnya namanya apa? Ya, namanya apa Gio? Sampul buku. Ya, sampul buku. Apa lagi? Adit. Cover buku. Cover buku. Nah, ini namanya sampul buku dan cover buku. Ada apa saja bagian luar buku ini? Di dalam cover buku ada apa saja? Ada gambar. Ada gambar. Ada apa lagi? Nama penulis. Iya, ada nama penulis. Ada apa lagi? Ini kau judul buku bilang. Ulang ini. Ada apa lagi di dalam buku ini? Ada judul. Angkat tangan, biasa angkat tangan. Coba angkat tangan dulu. Semua angkat tangan saja. Ada apa lagi di dalam buku ini? Ya, Ika. Ada judul. Ya, ada judul buku. Nah, fungsinya apa ini? Untuk membaca. Ya, untuk membaca. Fungsinya apa ini cover buku? Untuk melindungi kertas. Ya, untuk melindungi buku. Nah, untuk lebih jelas tentang cover buku, Ibu akan tayangkan video. Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat datang kembali di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar tentang salah satu ragam gambar ilustrasi, yaitu cover buku. Muatan pelajaran SDDP dari 3.1 kelas 5 SD. Submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian cover buku. 2. Bagian-bagian cover buku. 3. Unsur-unsur cover buku. Dan 4. Desain cover buku. Pengertian cover buku. Apa itu cover buku? Yaitu bagian buku yang berupa gambar ilustrasi dan mewakili isi buku. Cover buku juga disebut sebagai cerminan dari keseluruhan isi buku. Karena cover buku adalah bagian terluar dari sebuah buku. Fungsi cover buku. Cover buku memiliki fungsi untuk melindungi isi buku dan menarik minat baca. Maka semakin bagus cover buku, minat baca akan semakin besar. Selanjutnya adalah bagian-bagian cover buku. Cover buku terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian depan atau yang bisa ditunjukkan dalam tanda panah yang berwarna ungu. Kemudian yang kedua yaitu bagian punggung, yaitu bagian tengah. Yang ketiga yaitu bagian belakang. Unsur-unsur cover buku. Apa saja unsur-unsur cover buku? Kita akan lihat. Yang pertama yaitu terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kalau dalam cover buku yang dicontohkan, judulnya adalah Sayangi Bumi. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Dalam contoh ini, kalimat penjelas judul adalah Komik Musim Cilik. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Dalam contoh cover buku ini, nama penulisnya adalah Deka Wardani. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Penerbit dalam cover buku ini adalah Kiblat. Yang kelima, yaitu menyertakan gambar yang menarik. Kalian bisa melihat bahwa dalam cover buku ini sudah banyak dipenuhi dengan gambar-gambar yang menarik, seperti ada anak kecil yang sedang membersihkan dengan sapu gitu ya, kemudian membersihkan dedaunan, ranting, juga ada anak yang sedang tidur-tiduran atau malah jahil gitu ya, membuang dengan sembarangan. Nah, yang keenam yaitu terdapat sinopsis pada sisi belakang. Nah, ini bagian belakang buku biasanya ada sinopsisnya. Kemudian yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Jadi identitasnya biasanya yang terletak di punggung buku adalah judulnya, kemudian penulisnya, dan penerbitnya. Nah, ini adalah unsur-unsur cover buku yang lengkap. Selanjutnya adalah desain cover buku. Tahapan dalam membuat gambar cover yang pertama yaitu pahami isi buku terlebih dahulu. Jadi jangan sampai mau membuat gambar cover tetapi kita belum tahu apa inti atau isi dari buku tersebut. Yang kedua yaitu tentukan desain latar atau background cover. Nah, dari background cover ini ada 2 macam desain cover buku. Yang pertama yaitu cover warna putih dan tulisan sederhana seperti contoh buku Tajir Melintir milik Mardigu. Kemudian yang berikutnya yaitu cover penuh warna dan gambar atau full color, yaitu buku contohnya Muhammad Teladanku dari tim Shining Books. Nah, apa ciri-ciri dari kedua cover ini atau perbedaannya begitu ya? Yang pertama, untuk cover warna putih itu tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Dan yang kedua yaitu Nah, kalian sudah menyimak video tadi toh? Tentang apa? Cover buku.
tentang membuat kafe Buku. tentang membuat kafe buku. Nah, sekarang tugas kalian di LKPD 3 menuliskan unsur-unsur dalam mendesain kafe buku. Di LKPD 3 halaman paling terakhir. Dan kalian membuat kafe buku. Tadi setiap apa secara berpasangan saja. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah? Sudah. Waktu sudah habis. Ya. Sudah? Raisa putar kembali di depan sini. Siapa yang mau presentasikan di depan? Ya, gantian lagi Rita dengan Aditya. Tepuk tangan dulu untuk Rita dan Adit. Unsur-unsur. 1. Terdapat judul dalam pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Nomor 2. Terdapat kalimat penjelasan judul yang singkat dan mudah dipahami. Nomor 3. Terdapat nama penulis. Nomor 4. Terdapat identitas penerbit. Nomor 5. Menyertakan gambar yang menarik. Nomor 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nomor 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Ragam desain. Nomor 1. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang gambar cover buku yang kami buat seperti ini. Sabar ulang. Teman-teman, cover buku yang kami buat seperti ini. Ya, tepuk tangan dulu. Iya. Nah, coba bangun dulu kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, duduk kembali. Nah, hari ini kita belajar tentang apa saja? Ya, Jovan, belajar tentang apa? Ya, macam-macam gerak otot. Siapa lagi? Adit. Jenis-jenis otot manusia. Ya, jenis-jenis otot manusia. Siapa lagi? Ya, Rita, kita belajar tentang apa? Gambar kafe. Ya, tentang menggambar cover. Apa lagi? Pokok. Ya, menentukan ide pokok dari setiap paragraf atau kesimpulannya seperti ini. Coba perhatikan yang Ibu tayangkan di layar. Kesimpulannya adalah yang kita belajar hari ini tentang macam-macam gerak otot. Ya, apa-apa saja gerak otot manusia? Gerak. Ya, Adit. Gerak meluruskan. Gerak meluruskan. Apa lagi? Anas. Gerak menekan. Gerak menekan. Siapa lagi? Gerak Fikri. memutar. Gerak memutar. Fikri. Apa lagi? Gerak menjauhkan. Gerak menjauhkan. Nah, sekarang cara menjaga kesehatan otot dengan cara apa saja? Ya, Rita. Menghindari gerak yang
otot secara berlebihan. Ya, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Siapa lagi? Kuat sedikit doang. Gio, kau baca nomor 6 kau Gio. Saya punya. Ini kau. Hanya baca yang di depan saja nah. Tidak perlu baca menjaga kesehatan otot. Adit, Melakukan peregangan. melakukan peregangan apa lagi? Gio, Melakukan latihan rutin. melakukan latihan rutin apa lagi? Jovan, Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. ya memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, apa lagi hari ini yang kita belajar? Tentang apa lagi? Ya, langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Apa langkahnya? Membaca saluran kalimat dalam paragraf. Ya, suara yang keras lagi Adit. Apa? Fikri, suara yang keras lagi. Membaca saluran kalimat yang Ulang. membaca saluran kalimat dalam paragraf. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Apa lagi? Adit. Menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Ya. Siapa lagi? Langkah ya. Jovan. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Iya. Nah, unsur-unsur cover buku. Apa saja unsur-unsur cover buku? Siapa lagi yang belum tadi? Ini Angkat tangan. Ulangi. Unsur cover buku apa saja? terdapat nama penulis, Ya, terdapat nama penulis. Siapa lagi? Raisya. terdapat terdapat Identitas penerbit. Ulang. Artinya menyertakan gambar yang menarik. Ulang. menyertakan gambar yang menarik. Ulang. Raisya, apa unsur-unsur cover buku? Menyertakan gambar yang menarik. Siapa lagi? Ika. Terdapat identitas penerbit. Ya, terdapat identitas penerbit. Nah, sekarang siapa yang belum paham tentang materi kita kali ini? Semua sudah mengerti? Sudah. Iya. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian hari ini menangkap materi kita hari ini, Ibu sudah siapkan soal evaluasi. Ya. Ibu akan bagikan soal evaluasi. Sudah? Sudah? Iya. Kumpulkan. Biar Ibu yang ambil. Iya. Dengan SPTD semua dikumpulkan. Sudah? Hari ini bagian mana yang kalian paling suka untuk lakukan dari materi kita dan tadi? Bagian mana saja? Ya Adit. Cover buku. Ya Adit bilang menggambar cover buku. Yang mana lagi? Bagian mana yang kalian paling suka? Fikri? Menentukan paragraf. Ya, menentukan ide pokok paragraf. Ya. Nah, sampai di sini saja materi kita kali ini. Jangan lupa besok tetap datang sekolah dan kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu besok kita masuk di subtema 3. Pada tema 1.
Dan jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cara apa saja? Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Ya. Sebelum kita pulang, siapa yang mimpin kita dalam doa? Gio, maju pimpin kita dalam doa. Jadi baik, sebelum kita pulang, saya minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa pulang? Ya, Adit, mari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pulang. Iya. Sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini.